3 hal sepeninggal bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan berlalu dengan cepat tanpa terasa. Ada 3 hal yang dilakukan oleh salafus solih sepeninggal bulan Ramadan. Pertama, fokus memikirkan status amalan. Diterima ataukah tidak? Ali bin Abi Thalib mengatakan, jadilah kalian lebih perhatian terhadap diterimanya amalan melebihi beramal itu sendiri. Tidakkah kalian mendengar Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah 27. 1. Bahkan salafus solih berdoa selama 6 bulan lamanya setelah Ramadan agar Allah menerima amal mereka di bulan Ramadan. Mala bin Al-Fadl menuturkan, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan semoga Allah menyampaikan mereka pada bulan Ramadan. Lalu mereka berdoa selama 6 bulan berikutnya semoga amalan mereka di bulan itu diterima. Garis bawah 2. Kedua, istiqomah dalam beribadah. Tidak ada kata pensiun dalam ibadah. Menjadi hamba Allah tidak terhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan. Kita tetap wajib beribadah kepadanya sampai kapanpun. Hanya satu yang dapat menghentikan itu, yaitu kematian. Hasan al-Basri mengatakan, sesungguhnya Allah tidak menjadikan atas amal seorang mukmin batas selain kematian. Kemudian dia membaca firman Allah, sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Garis bawah Quran Surat Al-Hijr 99:3. Ibadah-ibadah yang telah dilakukan di bulan Ramadan seperti salat, membaca Al-Quran, sedekah, hendaknya terus dijaga jangan diputus. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus tanpa terputus. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinu, terus-menerus meski hanya sedikit. 4. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan tidak ada bedanya dengan Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Pernah dikatakan kepada Bishr al-Hafi, bahwasanya ada kaum yang hanya beribadah pada bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Ketika Ramadan berakhir mereka pun meninggalkan amal. Maka Bishr mengatakan, seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. 5. Maka karenanya, jangan sampai ketika bulan Ramadan kita rajin beribadah namun ketika ia berlalu kita bermalas-malasan. Jangan sampai Quran yang sering kita baca di bulan Ramadan yang lalu sekarang malah kita letakkan di lemari. Disusun rapi kemudian kita katakan, sampai jumpa di Ramadan berikutnya. Ingatlah, orang solih sesungguhnya adalah mereka yang bersungguh-sungguh beribadah sepanjang tahun, sepanjang umur. Ketiga, utamakan cari pemaafan dari Allah. Sebagian orang, ketika berakhir bulan Ramadan dan datang Idul Fitri begitu bersemangat dan sibuk mencari pemaafan dari orang-orang. Dari orang tua, kakak, adik, sanak kerabat, sahabat, tetangga dan seterusnya. Namun, ia tidak pernah bersungguh-sungguh untuk mencari pemaafan dari Allah. Ini adalah sikap yang salah. Seharusnya sebelum kita meminta maaf kepada manusia terlebih dahulu kita meminta maaf kepada Rabb mereka. Di bulan Syawal nanti, satu ibadah yang selayaknya dilakukan oleh seorang mukmin yang ingin mencari pemaafan dari Allah adalah puasa 6 hari. Dari Abu Ayyub al-Ansari'ah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal maka ia seolah telah berpuasa setahun penuh. 6. Di samping itu, puasa 6 hari ini sangat penting kedudukannya jika dilihat dan dikaitkan dengan ibadah yang telah kita lakukan sebelumnya di bulan Ramadan. Sebab, di antara tanda diterimanya amalan ibadah adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yaitu ketika kita dimudahkan untuk mengikutkannya dengan amalan ibadah berikutnya. Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah mengatakan, sesungguhnya membiasakan berpuasa setelah puasa Ramadan adalah salah satu tanda diterimanya ibadah puasa Ramadan. Karena Allah apabila menerima amalan seorang hamba, maka ia akan memberikan kemampuan kepadanya untuk beramal solih lagi setelahnya. Sebagaimana kata sebagian ulama, ganjaran kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan barang siapa melakukan suatu kebaikan kemudian ia ikutkan dengan kebaikan yang lain maka itu adalah tanda diterimanya amal kebaikannya yang sebelumnya. Sebagaimana seorang yang melakukan kebaikan kemudian ia ikutkan dengan kejelekan maka itu adalah tanda ditolak dan tidak diterimanya kebaikan yang telah ia kerjakan sebelumnya. 7. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memperbanyak ibadah di bulan ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Amin. 1. Lataif Al-Ma'arif 375. 2. Lataifu Al-Ma'arif 376. 3. Lataif Al-Ma'arif 498. 4 hari. Muslim 2818.
5. Miftahul Afkar, 2/283. 6. Hari Muslim, 1164. 7. Lataif Al-Ma'arif, 394. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh Zahir Al-Minangkabau.